Dia seorang pekerja keras dan ambisius jika ditilik dari statusnya sebagai sersan termuda yang pernah dipromosikan dalam sejarah Angkatan Udara. Tetapi disiplin dan kendali yang dia terapkan dalam kehidupan pribadinya tidak sejalan dengan prinsip Kathleen. Menurutnya, Kathleen terlalu mandiri dan Bill membenci hal itu. Keretakan rumah tangganya kian lebar saat Kathleen mulai berselingkuh dengan seorang dokter di tempatnya bekerja. Setelah 8 tahun menikah, Kathleen yang merasa tidak bahagia meminta bercerai dari Bill, tetapi Bill tidak mau menceraikannya. Setahun kemudian, Kathleen mencoba lagi, dan kali ini Bill setuju. Tetapi proses perceraian menjadi alot saat pertengkaran sengit muncul ketika memperebutkan hak asuh anak-anak. Pada saat menghilang, Kathleen dan Bill sudah hidup terpisah, dan Bill bisa bersama anak-anaknya hanya tiap akhir pekan. Pada minggu malam 8 Juni 1986, Kathleen tidak menjemput anak-anaknya. Tidak biasanya Kathleen lalai begini, tetapi keluarga Bill maupun Kathleen tidak curiga apapun. Pikir mereka, Kathleen bermalam di rumah temannya karena anak-anak dibawa asuhan Bill. Tetapi tragisnya, minggu malam itu, Kathleen dicekik dan dilecehkan, dan kemudian pembunuh membuang tubuh telanjangnya di lapangan luar kota sebelum fajar esok harinya. Tersangka yang paling menonjol adalah Bill, dengan pemikiran dia menghendaki hak asuh penuh atas anak-anaknya, dan dia baru saja menaikkan polis asuransi jiwa Kathleen. Polisi juga mencatat bahwa pakaian Kathleen ditemukan tergulung, bukan terlipat di samping tubuhnya. Detil ini menunjukkan bahwa pembunuhnya berlatar belakang militer. Namun polisi mengesampingkan penemuan ini karena anak-anaknya mengatakan Bill bersama mereka sepanjang akhir pekan. Polisi beralih ke Dr. Pearl, kekasih dan bos Kathleen yang berstatus menikah. Dr. Pearl adalah sosok flamboyan pengumbar cinta, dan polisi berteori dia membunuh Kathleen karena khawatir Kathleen akan mengajukan tuntutan pelecehan seksual yang buntutnya pasti akan merusak karirnya. Teori lain adalah Nyonya Pearl gusar dan muak dengan perselingkuhan suaminya dan memutuskan untuk menghukum wanita idaman lain suaminya. Kedua teori ini tidak didukung dengan bukti yang kuat. Teori terakhir adalah Vincent, perawat teman kerja Kathleen, yang juga bertetangga dengan Kathleen. Pada hari mayat Kathleen ditemukan, tiba-tiba Vincent keluar kota dan bahkan tidak mengambil gajinya. Jelaslah sesuatu telah terjadi yang memaksa dia untuk sesegera mungkin melarikan diri. Belakangan diketahui kalau Vincent telah pindah ke kota asalnya dan alasan kepergiannya yang terkesan mendadak adalah pertengkaran hebat dengan pacarnya. Polisi menemui jalan buntu. Mereka juga menyimpan sampel air mani di tubuh Kathleen karena pada zaman itu tidak ada mesin DNA. Bill pun meninggalkan kota dan membawa anak-anaknya dan menikah lagi. 2 tahun berlalu, kasus Kathleen menjadi dingin. Polisi selalu curiga pada Bill dan berharap penyelidik Tom bisa memecahkannya. Tom segera meninjau foto-foto TKP dan dalam waktu 30 menit saja dia yakin menyatakan Bill adalah pelakunya. Menurutnya,
Adegan itu dirancang agar tampak seperti pemerkosaan dan pembunuhan, dan Tom curiga Bill menyuruh orang lain membuang tubuh Kathleen. Dia juga menduga kalau awalnya tubuh Kathleen disimpan di tempat sempit karena anggota tubuhnya terlipat. Pengamatannya sangatlah akurat. Anak perempuan Kathleen yang kini berusia 9 tahun bercerita kepada neneknya kalau ayahnya yang membunuh ibu karena dia berbohong pada malam itu tidak berada di tempat yang dikatakannya. Dia bilang kalau yang menjaga mereka malam itu adalah teman Bill, yaitu Tony. Dia terbangun malam itu dan tahu kalau ayahnya beserta mobilnya tidak ada. Tony membenarkan bahwa Bill adalah pembunuhnya dan dia meminta Tony membuang tubuh Kathleen di lapangan. Dia pun membenarkan bahwa mayat Kathleen disimpan dulu di peti siדר kecil. Untungnya, Tony masih menyimpan peti itu dan alhasil ilmuwan forensik dapat mendeteksi setetes darah Kathleen di dalamnya. Berkat kesaksian Tony dan Shannon yang adalah selingkuhan Bill, penyelidik memiliki apa yang mereka butuhkan untuk meringkus Bill. Selama interogasi yang intens, penyelidik mengajukan pertanyaan, kenapa dia membunuh Kathleen, yang membuat lidah Bill terpeleset dengan menjawab, "Saya tidak tahu kenapa saya membunuhnya." Bill langsung menyadari kebodohannya dan mencoba menarik kembali kata-katanya. Dia akhirnya mengakui telah memperkosa dan mencekik istrinya sampai tidak bernyawa. Bill mengaku bersalah atas pembunuhan Kathleen dengan tujuan supaya terhindar dari hukuman mati dan menerima hukuman penjara seumur hidup. Hukumannya pun dikurangi menjadi 60 tahun penjara dan dijadwalkan bebas pada 23 Desember 2025. Tony terhindar dari tuntutan sebagai imbalan atas kerjasamanya. Shannon mengubah namanya dan mengikuti program perlindungan saksi federal. Kathleen memiliki teman dan keluarga yang sangat mengasihinya, yang tidak akan pernah melupakannya, dan yang bertekad untuk terus memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas namanya. Keluarga Kathleen telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dan dana yang tidak sedikit untuk mengungkap pembunuhnya. Mereka akan merasa sedikit terhibur karena pelakunya sudah tertangkap.